Pembahasan hari ini adalah psikologi karakter, dan itu erat kaitannya dengan yang namanya karakter manajemen. Karakter manajemen adalah kemampuan kita, tadi ya di judulnya udah ada, untuk mengkondisikan diri. Jadi dimulai dengan membaca, menganalisa potensi dalam diri, mengasah karakter, dan juga membaca situasi yang berkaitan dengan orang lain. Makanya dibagi jadi dua pembahasan atau dua tools atau dua skill kita sebutnya, yaitu kemampuan untuk human profiling atau memprofil orang lain, dan juga kemampuan untuk cerdas secara perilaku. Ya, kecerdasan kan banyak ya modelnya, tapi menurut saya salah satu kecerdasan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa beradaptasi. Jadi bukan tentang kemampuan numerik, itu penting juga, kemampuan bahasa penting banget, tapi bagaimana kita bisa membaca situasi, kita bisa menempatkan diri di saat yang tepat, itu cerdas loh teman-teman. Dan seringkali mungkin ada yang sering dengar kecerdasan emosi gitu ya, tapi ini lebih ke kecerdasan perilaku. Jadi kita akan meminjam teori karakter dari psikologi, tapi lebih kepada aplikasinya seperti apa. Nah, untuk dapat poinnya, saya jelaskan secara rinci ya. Jadi kalau secara definisi, human profiling adalah cara kita dalam memetakan arah perilaku seseorang, dan nanti akan dibagi jadi 4 kategori. Kategori besar pertama adalah orang yang task atau fokusnya ke tugas, dan orang yang people. Nanti saya jelasin lebih jauh ya. Dan yang kedua, mungkin teman-teman sering dengar istilah introvert, extrovert, itu dibagi jadi cara kita mengambil energi. Jadi aktivitinya seperti apa? Orang yang memang suka outgoing, orang yang akrab banget sama lingkungan luar, stimulasinya banyak yang dari luar, atau yang memang ke dalam. Jadi lebih pasif, reverse. Dan di minggu lalu, kita kan banyak banget ya tema-tema setiap minggu. Minggu lalu tuh kita ada keluar tentang introvert. Saya nggak tahu di sini ada yang ikutan apa enggak. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu bagian yang meneruskan yang keluar minggu lalu. Dan sebelumnya, kalau teman-teman ingat dan ikut juga, kita ada kelas growth mindset. Dan sama, semuanya itu seperti jadi kelanjutan. Jadi kalau teman-teman ikutan satu seri dan ketinggalan yang sebelumnya, nanti akan kita rolling mungkin 3 sampai 4 bulan. Ditungguin aja, karena sebagai bekal. Dan kenapa selalu ada kelas setiap minggu? Sebenarnya ini salah satu ajang buat saya sendiri secara pribadi untuk belajar ulang. Karena kalau misalnya membagikan diskusi sama teman-teman itu kayak challenging buat saya, dan ini banyak kebaikannya kok. Jadi buat diri sendiri, buat orang lain, dan juga buat aktivitas atau interaksi kita ke orang lain. Nah, nanti juga kita akan belajar tentang dimensi. Dimensi ini adalah kemampuan setiap orang yang beda-beda. Ada kemampuan berpikir, menganalisa, ada kemampuan merasa, jadi kemampuan berempati, dan juga kemampuan untuk beraksi atau bertindak, psikomotor. Dan setiap orang tuh beda-beda. Ada yang jago mikir, jadi apa-apa dipikirin, saking jagonya jadi overthinking. Saking jagonya jadi punya banyak asumsi, tapi ternyata ini bermanfaat sekali. Jadi kita jadi rasional, kita mungkin jadi memetakan sesuatu dengan lebih masuk akal. Makanya nanti dimensinya akan kita bagi jadi potensinya apa, dan ada dua sisi, namanya sunny side dan juga shadow side. Jadi dua-duanya ini dimiliki oleh semua orang, termasuk saya, termasuk teman-teman yang ikut. Ada faktor afeksi dimensinya, yaitu bagaimana kita bisa mengajar untuk merasakan. Jadi belajar untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, dan itu adalah sesuatu yang menurut saya bisa kita pelajari. Jadi kalau misalnya sekarang saya kok susah ya ngerasain perasaan orang lain, itu bisa belajar kok. Bahkan di psikologi, kalau teman-teman yang latar belakang psikologi atau konselor atau mungkin hipnoterapis atau misalnya konselor di bidang lainnya, kita belajar untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, dan itu bisa kita kembangkan. Nah, terakhir, kemampuan bertindak. Nah, ini cocok banget buat yang terbiasa mager atau yang actionnya agak-agak minus. Nah, nanti kita akan meningkatkan kemampuan psikomotor, tapi tetap tiga-tiganya kita seimbangkan gimana caranya, dan itu masuk ke dalam kecerdasan perilaku. Jadi menarik sekali, teman-teman, untuk dibahas. Dan kalau secara definisi, kecerdasan perilaku adalah kemampuan kita beradaptasi, memposisikan diri dalam situasi yang tepat, dan ada langkah-langkahnya untuk bisa cerdas secara perilaku. Mengenali diri sendiri, mengenali diri di bawah tekanan, mengenali orang lain, dan juga menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi 4 langkah nantinya. Jadi dimulai dengan diri sendiri, selalu. Jadi kita kenal kita tuh seperti apa, dan gimana kalau misalnya kita lagi dalam kondisi terdesak. Contohnya nggak punya duit, atau dalam kondisi stres, ada situasi konflik, kita juga perlu kenal beberapa reaksi yang muncul. Karena kalau kita tidak kenal diri kita sendiri, kita bisa jadi impulsif, kita bisa melakukan sesuatu yang kita sesali pada akhirnya, dan itu sangat tidak diinginkan. Nah, materi-materinya juga teman-teman akan dapatkan setelah kelas untuk teman-teman yang premium. Nanti akan ada sesi rekaman,
akan ada materi PDF sama dapat yang identity ya, tapi yang versi digital. Kalau ini kan versi buku cetak masih ada sih, tapi terbatas. Tapi teman-teman nanti akan dapat versi digital dan itu diizinkan. Saya nulis sendiri bukunya, jadi kamu bisa akses, bisa baca, dan semoga itu nantinya bermanfaat setelah kelas ini. Oke. Saya analogikan bahwa manusia itu kayak gadget ya teman-teman. Saya selalu mulai dengan ilustrasi seperti ini. Jadi contohnya kita kasih satu gadget yang super canggih gitu ya ke dua orang yang berbeda. Yang pertama adalah Gen Z, mungkin generasi zaman sekarang atau millennials lah gitu ya. Dan yang kedua sama orang zaman purbakala yang mungkin belum prasejarah kali ya, belum mengenal tulisan, belum mengenal teknologi dan segala macam. Nah, alat yang sama, benda yang sama, kalau kita kasih ke orang yang berbeda, hasilnya jelas akan berbeda. Nah, kalau dikasih ke orang modern atau misalnya Gen Z atau milenial, mereka akan tahu nih, ini handphone super canggih yang mungkin harganya sekarang 12 juta, 13 juta gitu ya. Oke, saya kalau dengar musik no enak banget gitu ya. Kalau saya foto bagus banget. Dan kalau saya mungkin browsing internet tuh cepat karena mungkin udah 5G dan segala macam dan setiap kemampuan yang dipunyai oleh gadget ini akan dimaksimalkan. Kenapa? Karena tahu fungsinya, kenal dengan baik. Nah, sementara alat yang sama diberikan ke orang yang salah atau mungkin orang yang belum tahu lebih tepatnya apa yang terjadi. Jadi handphone yang sama yang harganya mahal dipakai buat ngulek mungkin, dipakai buat nombak gitu, diikat ke kayu. Wah, ini benda keras nih bisa buat tombak dan itu yang terjadi sama diri kita. Kalau kita punya banyak potensi, harga kita mahal, kita berharga. Tapi kalau kita ada di tangan orang yang nggak tepat, atau diri kita sendiri yang akhirnya nggak tepat untuk mengelola diri, akhirnya kita kehilangan harganya. Kita kehilangan fungsinya, dan apapun yang kita punya sebagai bekal kita. Dan saya percaya bahwa setiap orang tuh punya bekal dari segi karakter, skill, dan itu bisa bawaan, bisa dipelajari, dan itu juga bisa kita munculkan dengan baik. Kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan untuk mengenal diri itu sayang banget. Makanya jangan jadi orang purbakala, teman-teman. Jangan jadi orang zaman prasejarah, tapi coba jadi orang yang mempelajari tentang diri sendiri. Karena belajar tentang diri sendiri itu nggak akan ada habisnya ya. Bisa dibilang itu proses yang sangat-sangat panjang, proses yang berkelanjutan, dan setiap hari itu kita selalu terkejut bahkan. Saya selalu dikejutkan dengan diri saya sendiri. Bahwa, oh ternyata saya bisa ya kayak gini. Ternyata karakter saya bisa berubah, dan itu sesuatu hal yang wajar dalam perkembangannya karena kepribadian karakter seorang tuh dinamis ya seperti itu. Oke, kita mulai dengan teorinya lagi. Jadi kalau tadi udah ada banyak ilustrasi dan juga pengertian sedikit tentang karakter-karakter manusia, tapi sekarang kita akan belajar memprofile, jadi human profiling. Nah, ada hal penting dalam membaca perilaku, yaitu tentang orientasi. Manusia kita dibedakan jadi dua tipe orientasi, yaitu orientasi yang task oriented. Jadi kalau misalnya di sini mungkin saya tulis eh sebentar, pakai teks aja ya. Ini ada yang task oriented atau orang-orang yang lebih fokus kepada tugas dan juga tanggung jawab. Nah, sedangkan yang kedua, jadi ini sisi sini task oriented, sedangkan yang kedua adalah sisi yang mungkin bertolak belakang, tapi sebenarnya setiap dari kita juga memiliki sisi itu, yaitu people oriented. Ya. Atau sisi di mana kita lebih dominan ke empati, ke perasaan, ke hal-hal yang ada kaitannya dengan feel. Jadi kalau untuk orang-orang yang task oriented biasanya nanya kerjaan kamu apa. Tapi kalau orang-orang yang people oriented nanya kabar kamu gimana, gimana kesehatan kamu, gimana keadaan kamu. Dan saya sering ilustrasikan ini misalnya dalam rumah tangga. Nah kalau misalnya suami dan istri itu punya orientasi yang berbeda, itu sering banget memicu konflik. Bahkan di sini ditulis ya, hampir 90% rata-rata konflik keseharian itu terjadi karena perbedaan orientasi. Contohnya tadi, suaminya itu task oriented. Artinya, dia merasa berasumsi dan juga menginginkan kalau istrinya mencintai dia, itu harus ditunjukkan dengan tugas yang selesai. Kalau saya ke rumah, nggak ada cucian piring, lantai bersih, kemudian mungkin baju saya udah disetrika, makanan udah disiapin. Terkesan patriarki sekali ya. Tapi untuk beberapa orang itu betul bisa terjadi. Jadi buat yang task oriented itu adalah sesuatu hal yang penting buat mereka. Selesainya tugas. Nah, kalau misalnya kita definisikan sebagai love language, mungkin ini act of service ya. Jadi dia suka banget dilayanin, suka banget tugas-tugasnya selesai. Apakah salah? Tidak. Karena itu preferensinya. Nah, yang kedua, kalau istrinya people oriented, dia adalah pribadi yang cenderung akan lebih merasa dicintai kalau misalnya saya diajak ngobrol, saya mungkin dipegang, dipeluk, diusap, ya.
kalau suami istri ya teman-teman. Dan itu adalah sesuatu hal yang penting buat dia. Kenapa? Ya bisa jadi tadi physical touch, bisa jadi bahasa cintanya lebih kepada bagaimana saya ngerasa ada quality time yang baik dengan pasangan saya. Dan apakah itu salah? Tidak. Tapi ketika kita tidak memahami dua-duanya, ini bisa jadi masalah. Dan bisa jadi kekacauan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena suaminya menginginkan tadi dilayani, sedangkan istrinya menginginkan disayang-sayang gitu. Dan balik lagi tadi, nggak ada yang salah dengan keduanya. Kita hanya perlu memahami satu sama lain. Itu sih kurang lebih. Nah, kalau misalnya kita belum melakukan hal yang lebih kayak mengenali diri sendiri atau mengenali orang lain, nah ini adalah waktunya. Jadi buat teman-teman, saya sih lebih kepada mengingatkan bahwa ini mungkin adalah hal yang penting untuk kita lakukan, hal yang penting untuk lebih kita evaluasi. Misalnya kamu yang udah berumah tangga, kamu yang mungkin di kantor sering berantem, tuh sering konflik, atau kamu yang lagi jalin hubungan pacaran, atau bahkan sering banget di rumah gitu ya, sama orang tua, sama saudara, itu sering konflik karena orientasi. Nah, yang kedua, kita ngomongin tentang tingkat kenyamanan atau activity-nya seseorang. Ada orang yang cenderung terbuka, atau kita sebutnya sebagai orang yang aktif. Jadi mereka itu orang yang sering ngomong, sering mengutarakan pendapat, dan terbuka terhadap perasaannya. Kita mungkin sebut ini sebagai orang yang ekstrovert ya. Energinya juga dapat dari luar, dan kalau ada apa-apa tuh diomongin. Nah, sedangkan yang kedua adalah tipikal orang yang pasif. Jadi orang yang menutup diri, orang yang menjaga perasaan, orang yang nggak nyaman kalau misalnya bisa dibilang mengutarakan pendapat, dan setiap dari kita tuh dari awal sudah punya yang namanya personality traits atau bekal aktivitas. Ini bisa berubah, tapi awalnya kita memang punya kedua hal ini. Apakah salah? Tidak. Balik lagi, nggak ada yang salah dengan kedua hal ini. Tapi ada orang yang terbuka dan ada orang yang butuh waktu untuk menceritakan. Nah, dari apa yang disampaikan ini, dari orientasi dan juga dari keaktifan atau dari pasifnya teman-teman, kita akhirnya bisa menemukan ada 4 profil. Dan ini adalah teori klasik ya, bisa dibilang dari psikologi, adalah tentang aktivitas dan orientasi. Kita sebut sebagai DISC. D mewakili dominance atau orang-orang yang bisa dibilang menguasai, orang-orang yang ingin mengendalikan, dan mereka punya ketakutan. Ketakutannya itu takut dimanfaatkan dan juga takut hilang kendali. Dan di sini kalau teman-teman lihat kutubnya adalah task oriented, jadi mereka peduli sama tugas, sama aktif. Jadi speak up, udah gitu pedulinya sama tugas. Kelihatannya kejam, ya kelihatannya nggak manusiawi, tapi itu yang terjadi. Dan 3% populasi, ini berdasarkan People Kiss, jadi People Kiss itu salah satu lembaga yang ngomongin tentang perilaku, katanya 3% populasi di seluruh dunia itu bisa disimpulkan sebagai demurni. Dan mereka cocok banget buat memimpin. Cenderung nggak bisa dapat masukan, tapi mereka cenderung konsisten dan juga termotivasi sekali. Jadi cocok banget buat mengendalikan seseorang, dan setiap dari kita punya karakter dominans, dan bisa muncul karakter dominansnya dalam situasi tertentu. Contohnya, ada kaitannya sama trauma, kaitannya sama pola asuh, itu bisa pengaruh sekali. Ada juga yang memang bawaannya itu dominans. Dan mereka seringkali ngomongin tentang apa. Apa? Ada apa gitu ya. Jadi lebih ke to the point, nggak suka bertele-tele, dan tipikal ini adalah tipikal yang seringkali membawa perubahan. Jadi mereka yang sering speak up kalau ada apa-apa. Itu pertama. Nah, yang kedua, kalau kita beranjak ke yang sampingnya, adalah orang yang people oriented atau peduli sama orang lain, tapi tetap aktif. Nah, ini adalah tipikal orang yang kita sebut sebagai influence, atau mereka yang suka ngasih pengaruh. Nah, ada ketakutannya. Takut ditolak, takut diabaikan, takut tidak divalidasi, takut tidak diperhatikan, takut kehilangan teman dan segala macam. Dan mereka sering banget peduli tentang siapanya. Jadi kalau ngumpul bareng-bareng ini siapa aja yang ikut gitu ya. Lebih fun dan segala macam, dan seru banget buat diajak temenan. Kenapa? Karena inspiratif sekali, itu mewakili tadi ya, influence, inspiratif, intim, atau teman-teman yang secara bicaranya itu menyenangkan sekali. Tapi kadang-kadang ini jadi masalah kalau misalnya mereka sering berjanji tapi kemudian ngelupain janjinya. Jadi karena terlalu banyak yang dibicarakan, kadang-kadang mereka nggak konsisten. Dan kalau dari populasi, ada sekitar 11% orang-orang yang entertain, pembicara, walaupun nggak semua ya, pembicara banyak juga kok yang kategorinya S atau yang lain tuh bisa. Tapi lebih banyak orang-orang yang mungkin tampil di depan umum, mereka memunculkan sisi influence-nya atau sisi yang bisa dibilang saya ingin terlihat, saya ingin diperhatikan, dan itu nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan itu. Nah, kita memetakan aja. Dan mereka lebih fokus kepada dengan siapa mereka berbicara dan apa yang dirasa dari pembicaraan itu. Makanya kalau dalam penjualan juga
Kalau ketemu sama orang D kan lebih dominan ke benefit, untungnya apa buat saya gitu ya. Kalau I lebih dominan ke perasaan, feel-nya. Kalau saya udah nyaman, saya akan beli kok. Ini kalau dalam dunia sales atau marketingnya. Dan kalau udah nyaman, saya akan jadian kok. Jadi bukan lagi tentang benefit ketika berhubungan, tapi lebih kepada apa yang saya rasa ketika saya jalin hubungan sama orang. Itu I. Nah, ke bawahnya, kalau teman-teman lihat itu ada S. S ini mewakili steady. Steady adalah tentang orang-orang yang status quo, jadi mereka yang suka banget sama zona nyaman, dan ini populasinya paling besar di seluruh dunia itu ada 69%, dan kalau teman-teman lihat, mereka peduli sama orang, tapi mereka cenderung pasif. Jadi diam-diam mensupport, mendukung, cenderung datar, cenderung kayak nggak punya aksi. Makanya tadi nanti minusnya itu di psikomotornya ya, teman-teman, kelihatannya. Dan S adalah pribadi yang sebenarnya setia. Jadi S mewakili setia, suportif, stabil. Nah, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah mereka takut banget kalau mereka kehilangan zona nyaman. Kehilangan zona nyaman itu akan buat mereka terusik. Nah, S adalah orang-orang yang biasanya selalu ada di sekitar kita sebagai orang-orang yang mungkin jadi bagian dari hidup kita, dan mereka adalah orang yang juga mendukung kita. Jadi jangan diabaikan, bahkan diapresiasi. Dan tadi yang saya bilang ya, populasinya paling banyak di seluruh dunia. Makanya lebih banyak karyawan daripada bos. Kenapa? Walaupun sekarang eh, entertainment atau entrepreneurship atau orang-orang yang bisa dibilang pekerja mandiri, content creator tuh udah banyak banget, tapi beberapa dari mereka tetap steady juga kok. Ya, tetap berada di zona nyamannya mereka dan nggak mau keluar dari hal tersebut. Lebih banyak karyawan masih dipetakan seperti itu. Dan terakhir adalah C yang mewakili compliance. Compliance ini adalah orang-orang yang peduli terhadap tugas, tapi mereka pasif. Jadi pengejar kesempurnaan. Mereka juga orang-orang yang biasanya sangat peduli terhadap sesuatu hal yang step by step. Jadi cermat ya, C itu mewakili cermat, compliance, orang-orang yang cerdik, tapi lebih sensitif sama kritik. Nah ini cocok banget jadi penganalisa. Jadi asesor mungkin, jadi orang-orang yang menilai sesuatu, jadi orang-orang yang jadi mungkin sebagai pembuat peraturan itu cocok banget. Dan ada sekitar 17% dari populasi seluruh dunia yang merupakan tipikal orang yang C. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita kenal dengan tipikal orang itu? Nanti kita akan menyesuaikan